Sejarah saya sama Karangrambi panjang. Jadi apa namanya, ada kampung sawah, terus kemudian padi organik dulu awal-awal berapa tahun yang lalu ya? Sulit banget ya Allah, dan saya selalu merasa bisa ngaruh dulur-dulur Karangrambi ya Allah, aku suwe dolan rono. Dulu Leto pertama kali main yo ngerame ini dulu waktu itu, terus obor-obor di kota. Kita pengen menumbuhkan lagi bahwa pertanian itu bukan pekerjaan yang rendah, bukan yang hina, makanya ada kampung sawah dan seterusnya itu. Terus provokatornya naik mana? Mas Kavi dulu kebetulan kepala desanya, saya ini sore ya. Betul. Tapi pergerakan teman-teman masih jalan. Alhamdulillah saya sangat bersyukur dan aku merasa bersalah pada teman-teman Karangrambi. Saya juga sudah dengar beberapa waktu lalu tentang masalah apa sebenarnya? Limbah iku aku iso ngopo aku buzzer tuh ini kene akeh tok buzzer yang buru gitu ya. Kudune melu ngewangi tentang permasalahan seperti itu. Saya sendiri tidak punya kapabilitasnya. Aku mikir Mas, piye yo carane iki? Arek-arek iki apa aku iso ngewangi biasa dan aku sebenarnya aku takut ana wedine nemoni Mas Kavi iki. Karena nek ditakoni iki aku ora iso jawab. Ya aku jawab iki aku iso ngewangi apa? Saiki isonya aku ngewangi pandungan saiki. Dan mencoba menata barisan untuk ke situ. Kalau saya boleh nuntut, kalau saya boleh nuntut, bukan sama teman-teman, dari teman-teman pengalaman membangun kampung sawah dan seterusnya itu, saya mendapat pengalaman berharga betapa susahnya merubah tradisi orang tua yang sudah sudah tertanam itu. Sedikit cerita, Pak, ini di kampung ini sampai didatengin sama teman-teman dari Perancis dari ini ceritanya. Karena ini satu-satunya tempat yang pindah dari sawah non organik menjadi sawah organik tanpa mengalami penurunan produksi. Pertama biasanya harus konversi dulu. Ini jadi organik langsung munggah. Jadi rekor itu. Udah didatengin dari mana-mana itu. Sempat mau diklaim sama universitas juga bahwa itu hasil karya mereka. Sempat didatangi dari supplier Malaysia dan segala macam, misalnya banyak yang terjadi di situlah. Dan aku kelingan, aku cerita sedikit aku kelingan pas pertemuan naik balai desa kayak, ya Allah aku ora paham teke wong-wong tua, aku ora paham putus asa gitu. Ketika mereka menanyakan, loh harga padi organiknya sama aja sama padi biasa. Kalau belum dapat sertifikat masih sama aja. Ya apa gunanya kita pakai padi organik? Kan produknya meningkat Pak. Paling enggak kilonya hasilnya kan meningkat. Paling enggak dapat duit lebih banyak. Ya tapi kan repot ini kerjanya. Enggak kayak biasanya kayak minggu bayi. Repot banget ya padi organik ini. Harusnya ini harganya meningkat biar pendapatan kita nambah. Ya pendapatannya harus nambah, produknya udah nambah kok. Enggak mau kalau gitu. Aduh, akar wong-wong tua ini pengen ngamplak rasanya Indonesia. Suara itu menurut saya aku mantap banget dari wong tua ngomong biar ya. Iki anak-anak muda ini luar biasa. Sebenarnya inisiatifnya luar biasa. Gawe kampung sawah berusaha gawe padi organik, produknya meningkat. Apa ini mau membangun budaya bareng-bareng? Saya ngalami wong tua-tua. Ya Allah ya Rabbi, susah banget ya ternyata merubah tradisi itu memang sangat-sangat susah. Dan saya merasa lari dari masalah itu. Karena aku jadi Allah aku merasa bersalah saya. Di sini saya pengen ngomong terbuka, saya jaluk ngapura karo kanca-kanca Karangrambi. Ora tak tinggal ora. Aku golek dalan ngeluh, aku golek dalan nyiruk, golek apa ya bahasa Indonesia dengan cara yang lain. Iya caranya ya membangun jaringan itu. Aku ketemu beberapa jaringan tentang padi organik. Aku nembusin Carrefour, beberapa pasar-pasar. Aku pengen naik gue tadi pengen tak sambung gitu. Tapi aku juga belum update apakah masih produknya masih intens dengan padi organik. Tapi nanti kita sambung lagi ya dengan Mas Agus, Brewil dan seterusnya lah. Nah, saya pengen cerita begini. Ini mungkin bisa jadi opening nih buat Gerindra. Ya aku cerita sedikit. Di Jepang itu ada yang namanya Matsushita Political School.
kalau pernah dengar Matsusita Political School itu dibikin oleh Pak Matsusita, sering kapil lali aku, yang bikin apa sebenarnya alat-alat berat itu. Dia punya proyeksi bisnis 250 tahun. Untuk menjaga bisnisnya dia bikin political school. Political school apa sekolah politiknya tidak untuk doktrin. Dia memberi cara berpolitik mendidik politikus yang baik. Jadi neng kono sekolah ini paling sedino dalam sebulan. Paling 2 hari 3 hari. Lainnya dia harus turun ke lapangan. Gue akan memperjuangkan apa? Pertanian. Gue jadi petani. Bertani sebulan. 2 hari dalam sebulan ke kampus diskusi panjang lebar ke lapangan lagi. Yang bedain nelayan, dia jadi nelayan beneran. Anda pernah dengar kan ada pertanian apa? Menteri pertaniannya Jepang yang setelah selesai jadi menteri dia jadi petani lagi. Itu lahir dari Matsusita Political School itu. Dia benar-benar terjun ke lapangan mencoba memecahkan masalah sebelum dia menjadi politikus yang sebenarnya. Dia sekolahnya menghadapi masalah. Dia membuktikan dirinya dia bisa berjuang di situ dan memecahkan masalah sebelum dia keluar di atas dan promo bahwa kita cinta rakyat. Kan orang biasanya neng apa? Neng wet-wet kayak neng pohon-pohon kayak membangun bersama rakyat. Itu sakit banget lah jargon-jargon gitu. Tapi kita tidak pernah tahu. Wis tahu mau apa tahu ini jane. Wis tahu berbuat apa sih? Nah. Sekarang keadaan sekarang politisi di Jepang itu 30% lebih dari 30% lahir lulusan dari Matsusita Political School tersebut dan efeknya memang aman apa sebenarnya Matsusitanya perusahaan Matsusitanya tapi efek yang lain politisi-politisi ini punya pengalaman empiris karena dia pernah bekerja beneran menghadapi permasalahan. Nah, kasusnya lagi jadi kan tambang emas ini untuk para untuk partai politik membangun kredibilitasnya, akuntabilitasnya. Menjadi oposisi, aku kerjakan apa yang pemerintah tidak bisa kerjakan. Karena memang aku bukan pemegang kekuasaan, aku akan memecahkan masalah yang mereka tidak pecahkan. Sehingga terjadi ketika ada kontes berikutnya aku bisa ngomong, aku duduk pemerintah tapi aku bisa mecahkan masalah. Gue pemerintah, aku bisa mecahkan masalah juga kan ngomong gue. Bisa ngomong kayak gitu. Nah, aku pengen nyambungin sebelum ke yang lain-lain. Monggo, kan di sini juga rumah teman-teman Gerindra. Ayo emang Iman coba mas. Tak sambung mas. Tantangan nih mas. Enggak terlawan paling. Coba mas. Ini mas kabar kembali ke rumah asal ini. Rumah asal Joglo Aspirasi ini. Tadi kita sudah coba clearkan bahwa ini temu budaya, tapi ternyata magnet tempat ini tidak bisa hilang gitu ya mas ya. Karena politik juga bagian dari budaya. Ya, saya pikir seperti itu. Jadi tadi sudah saya sebutkan juga. Mungkin teman-teman Karangrandu tahu ya siapa yang mendatangkan Komisi 7, siapa yang inisiasi dan siapa yang concern ke sana gitu. Dan rumah ini terbuka gitu, terbuka selebar-lebarnya buat seluruh kelompok masyarakat dan seluruh konstituen masyarakat bahkan gitu. Jadi terbuka sekali, begitu Mas Abran. Jadi Matsusita Politik merupakan metodologi membangun mindset politisi, gitu kan Mas? Nah, di sini juga seperti itu. Di sini seperti itu. Ini sedikit karena memang disinggung, ya sudah kandung lebih, tak leporo sekalian, tak bahas sekalian. Kira-kira ada apa-apa ya? Nah, faktanya seperti itu. Kita nggak tahu di sekitar Karangrandu itu konstituennya siapa saja. Tapi yang jelas faktanya banyak sekali yang dapat suara lebih dibandingkan Partai Gerindra. Ini buatan Mas Faiz gitu. Tapi kita tetap concern gitu. Tetap kita concern, nggak masalah. Karena memang fatsun bermasyarakat, fatsun fitrah manusia diciptakan itu kan memang menjadi rahmatan lil alamin. Dan fatsun berpolitik yang paling baik menurut saya juga seperti itu, bahwa dia harus menciptakan rahmatan lil alamin gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita tidak mau membawa forum ini di dalam suatu ranah partai politik lah ya. Nah, saya tidak usah ngomong, teman-teman yang ada di sini sudah tahu itu. Jadi tidak usah diomongkan, saya sekalian sudah tahu. Jadi begini, terkait dengan
pergeseran ini, saya kembali lagi pergeseran, tapi kita harus kembali tahu posisi, memposisikan diri kita bahwa sesungguhnya dalam industrialisasi kita itu berperan seperti apa gitu. Kita mestinya menjadi, kalau tadi Mas Abraham mengatakan bahwa kita menjadi inspirator gitu, ya memang kita harus menjadi inspirator. Kita yang mampu menginisiasi arah mana kita harus bergerak gitu, arah mana kita harus menuju diri kita, menjadikan diri kita, tidak kita terbawa.